Penyebab utama krisis sastra Indonesia adalah minimnya buku yang diterbitkan. Novel-novel karya Pramoedya Anantatur pada tahun 1950 sampai 1953 selalu diterbitkan dengan judul yang baru. Namun, hal tersebut tidak masuk akal karena Pram menulis novel tersebut di dalam penjara. Balai Pustaka telah menjadi penerbit utama buku-buku sastra sejak tahun 1993, namun statusnya tidak pasti. Penerbit yang berada di bawah Kementerian PP dan K ini beberapa kali berganti posisi. Terkadang terjadi pengalihan pengelolaan kepada orang awam, sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi dan terjadi penundaan produksi. Begitu pula dengan penerbit Pustaka Rakyat yang merupakan penerbit nasional bersama dengan Balai Pustaka yang menerbitkan buku-buku sastra namun menemui berbagai permasalahan. Hal yang sama terjadi pada penerbit lain seperti Evolwo, Tinta Mas, dan lain-lain. Begitu pula kegiatan sastra khususnya di majalah seperti Gelanggang atau Tiasat, Mimbar Indonesia, Zenit, Pujangga Baru, dan lain-lain bergantung pada kebutuhan majalah. Tidak mengherankan jika penulis hanya menulis cerita pendek, puisi, dan lain-lainnya. Keadaan ini menyebabkan lahirnya istilah jurnal sastra. Istilah ini pertama kali disebut oleh Nugraha Noto Susanto dalam artikelnya yaitu Situwo pada tahun 1994 yang dimuat di majalah Redaksi Kompas. Dalam seminar sastra yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1963, Nugroho Noto Susanto mengemukakan bahwa sebenarnya ada periode baru setelah tahun 1950-an yang tidak sesuai. Toto Sudarto Bahtiar lahir di Paliman, Cirebon, 12 Oktober 1929 dan mulai menerbitkan puisinya sekitar tahun 1950-an. Puisinya yang terkenal berjudul Ibu Kota Senja ditulis pada tahun 1951. Sebagian besar puisinya dikumpulkan dan diterbitkan dalam dua buku berjudul Suara pada tahun 1956 dan Edge pada tahun 1958. Puisi 1950-1955 membawa Toto meraih penghargaan sastra nasional BMKN sebagai penyair terbaik tahun 1955-1956. Toto banyak menerjemahkan baik puisi maupun cerpen atau karangan lain ke dalam bahasa Indonesia. Sebagian kecil terjemahan cerpennya dikumpulkan dalam Bunglon 1965 yang memuat cerpen karya Anton Chekhov, Rainer Maria Rilke, Ernest Hemingway, dan lain-lain. Kedua yaitu W.S. Rendra yang memiliki nama lengkap Willy Brodrus Surendra Broto, lahir di Solo pada 7 November 1935. Ia adalah penyair Indonesia yang paling terkemuka pada saat itu. Sajak permulaannya mendapat pengaruh sajak Jawa dan penyair Spanyol Federico Garcia pada tahun 1899 sampai 1936 yang diterjemahkan oleh Asrul Sani dan Ramadan Kahal. Kemudian sajak-sajaknya yang permulaan itu dimuat dalam buku kumpulan sajaknya yang pertama berjudul Balada Orang-Orang Tercinta. Rendra mendapat penghargaan sastra nasional untuk puisi tahun 1955 sampai 1956 sebagai salah seorang penyair terbaik. Sebuah sajak permulaannya juga dimuat dalam kumpulan terbaik yang berjudul Terbunuhnya Atmokarpo. Rendra tidak hanya menulis sajak tetapi juga menulis cerpen yang diterbitkan dalam sebuah kumpulan berjudul Ia Sudah Bertulang pada tahun 1963 dan banyak menulis drama-drama asli dan menerjemahkan drama-drama asing. Ia telah menerjemahkan kata penulis drama klasik Yunani Sophocles 466 sampai 406 sebelum Masehi yang berjudul Oedipus Sang Raja karya pengarang drama Irlandia berjudul Arms and the Man. Penyair yang ketiga yaitu Ramadan KH. Memiliki nama lengkap Ramadan Kartahar Dimadja, lahir di Bandung pada 16 Maret 1927 dan menjadi penulis sekitar tahun 1952. Pertama ia menulis cerpen, kemudian menulis sajak. Ia juga seorang penerjemah
penerjemah yang berjasa memperkenalkan sajak dan drama-drama Federico Garcia Lorca ke dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Spanyol. Karya-karya penting Lorca diterjemahkan semua. Hanya drama Jerman 1959 yang diterbitkan, lainnya diterbitkan dalam majalah saja. Antaranya drama Rumah Bernada Alba dalam majalah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengarang dan penyair pada tahun 1953 sampai 1961. Yang pertama yaitu Nafis. Nafis lahir pada tahun 1924 di Panapanyang, Sumatera Barat, dan memiliki minat terhadap sastra sejak kecil. Ayahnya mendukung minatnya dengan memberikan uang agar ia bisa membeli buku bacaan. Nafis mulai aktif sebagai penulis sekitar tahun 1950 dan mendapatkan pengakuan atas karyanya sekitar tahun 1955. Selain menulis cerpen, ia juga menulis naskah, sandiwara, dan novel. Karya-karyanya sering mengangkat tema kedaerahan dan keagamaan yang terkait dengan masyarakat Minangkabau. Nafis memiliki keinginan untuk menulis peristiwa kemiliteran dan kebangkitan umat Islam, namun sulitnya mencari penerbit yang tertarik membuatnya tidak mewujudkan rencana tersebut. Ia prihatin dengan situasi bangsa Indonesia saat itu dan merasa bahwa banyak pengarang lebih memilih membuat cerita hiburan daripada karya yang bermanfaat bagi manusia. Pengarang terhadap Nafis sebagai pengarang yang menyuarakan suara Sumatera di tengah dominasi konsep Jawa dalam sastra Indonesia membuat dijuluki sebagai pengarang angkatan terbaru. Salah satu cerpen terkenalnya adalah Robohnya Surau Kami. Dia sering menghadiri seminar masalah sosial dan budaya sebagai pemakalah atau peserta. Pada akhir hayatnya, Nafis memiliki gagasan untuk menulis lebih banyak cerpen dan novel. Namun, banyak yang tidak terrealisasi karena usia tua yang membuat daya tahan tubuh dan pikirannya menurun. Nafis meninggal pada tahun 2004 karena sakit di Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Yang kedua yaitu Toha Mochtar. Toha Mochtar adalah seorang sastrawan terkenal. Dia sering menggunakan nama samaran dalam karyanya dan tidak senang dengan publikasi. Toha Mochtar lahir pada tanggal 17 September 1926 di Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur. Toha Mochtar meninggal pada tanggal 17 Mei 1992 di Jakarta. Toha Mochtar menulis dari tahun 1947 hingga 1992. Toha Mochtar diakui sebagai pengarang yang memberikan pembaharuan dalam karya sastra Indonesia dan menyajikan karya sastra yang segar. Karya sastra terkenalnya yaitu novel Pulang. Menarik perhatian banyak pembaca dan mendukung banyak kritik dan tanggapan. Beberapa karya lainnya meliputi novel Daerah Tak Bertuan, Kabut Rendah, Salah Langkah Bukan Karena Aku, Antara Wilis dan Gunung Gelut, dan Jaya Mada. Yang ketiga yaitu Iwan Simatupang adalah seorang sastrawan yang memiliki pengaruh signifikan dalam kesusastraan Indonesia pada tahun 1960-an. Karya-karyanya seperti novel Merahnya Merah dan Ziarah mendapatkan pengakuan dan penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Penyair yang selanjutnya yaitu Subagio Sastrowardoyo adalah seorang penyair, penulis cerpen, dan penulis esai yang terkenal. Ia dilahirkan pada 1 Februari 1924 di Madiun, Jawa Timur dan meninggal di Jakarta pada usia 72 tahun pada tanggal 18 Juli 1996. Karya Subagio mencakup puisi, cerpen, dan esai. Beberapa kumpulan puisi yang ditulisnya antara lain Simponi, Daerah Perbatasan, Keroncong Montimo, Buku Harian, Hari dan Hara, Simponi 2, dan Dari Kematian Makin Akrab. Karya esainya antara lain Bakat Alam dan Intelektualisme, Manusia Terasing di Balik Simbolisme Sitor, Sosok Pribadi Dalam Sajak, dan Sastra Hindia Belanda dan Kita. Ia mengambil tema-tema dari berbagai sumber termasuk agama Kristen, mitologi Jawa, agama Islam, dan kekafiran modern. Puisi-puisinya mengekspresikan kesepian, cinta jasmaniah, dan nasib yang tidak menentu dengan maut sebagai ketidakpastian yang paling mengerikan.